Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuti Ayu Kartika Dewi, NPM 202201098. Di sini saya akan memperlihatkan video yaitu tindakan keperawatan pemeriksaan fisik pada bayi yang bertujuan untuk mengetahui keadaan umum pada bayi. Pada hari ini, Senin 15 November 2021, saya perawat Yulia akan melakukan tindakan keperawatan yaitu pemeriksaan fisik pada bayi Ibu A di Bangsal Mawar 2B. Sebelumnya saya sudah membaca buku asuhan keperawatan dan rekam medis pasien. Saya sudah mengeksplorasi diri dari ketakutan saya, dan saya sudah mempersiapkan alat yang terdiri dari timbangan, kemudian ada stetoskop, ada bak instrumen yang di dalamnya ada untuk mengukur gizi pada bayi, kemudian ada midline, kemudian ada handscoon, ada hand wrap, ada perlak, kemudian ada bengkok, ada pantom bayi, dan yang terakhir ada alat untuk mengukur tinggi badan pada bayi. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mencuci tangan. Saya sudah mencuci tangan dan izinkan saya untuk bertemu dengan pasien. Permisi, apakah saya boleh masuk? Boleh. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Yutia yang berjadwal pada shift pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Ibu ya. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan yaitu pemeriksaan fisik pada anak Ibu yang bertujuan untuk mengetahui keadaan umum pada bayi Ibu dan mengetahui apakah ada kelainan atau tidak ya Ibu ya. Untuk waktunya kurang lebih 20 menit ya Ibu ya. Untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Baik Ibu, jika belum ada yang ditanyakan, tenang saja, nanti saya akan tetap menjaga privasi anak Ibu atau Ibu ya Ibu ya. Untuk selanjutnya, langsung saja saya mulai tindakannya ya Ibu ya. Untuk sebelumnya izinkan saya untuk memakai alat pelindung diri terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik Ibu, saya sudah memakai alat pelindung diri saya, kemudian mohon maaf saya ambil anaknya ya Ibu ya, dilakukan tindakan. Baik, untuk tindakan yang pertama kita melakukan pemeriksaan Apgar Scott yaitu terdiri dari A, P, G, A, R. Sebelumnya kita buka baju bayi terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama kita melakukan bagian A yaitu apron. Kita melihat kulit pada bayi. Untuk 0 itu seluruh badan bayi berwarna kebiruan. Kemudian jika skornya 1, untuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah itu warna biru dan yang tengah berwarna merah. Kemudian untuk skor 2 yaitu seluruh badan bayi memiliki warna yaitu merah. Untuk selanjutnya yaitu P yaitu pos. Kita observasi di bagian apex, kemudian kita melihat di bawah puting bayi
kita observasi apakah ada denyut jantung bayi. Jika ada, kita hitung apakah lebih dari 100 atau kurang dari 100. Untuk yang selanjutnya yaitu G, yaitu klinis. Kita melihat bagaimana aktivitas bayi, dia aktif atau tidak, bisa menangis dengan keras atau tidak. Jika bayi menangis atau aktivitasnya sangat banyak, yaitu skornya normal, yaitu 2. Untuk yang selanjutnya A, yaitu aktivitas, bagaimana respon atau gerak bayi, bisa fleksi, bisa ekstensi, dilakukan yaitu pada ekstremitas atas ataupun pada ekstremitas bawah. Untuk selanjutnya yaitu F, yaitu respirasi, bagaimana bayi itu aktivitas, kemudian menangisnya kencang atau tidak. Jika menangis dengan kencang atau aktivitasnya sangat banyak, itu nilainya 2 atau normal. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi, dimulai dari kepala sampai kaki. Untuk yang pertama kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada kepala. Untuk kepala, apakah simetris atau tidak, kemudian tidak ada benjolan ataupun kelainan. Kemudian untuk ubun-ubunnya kita observasi tidak ada kelainan. Untuk yang selanjutnya kita observasi pada mata, apakah ada kelainan atau tidak, kemudian matanya simetris, kemudian tidak ada kelainan yang muncul. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hidung. Untuk hidung tidak ada kelainan, kemudian hidungnya simetris, ada 2 lubang hidung, kemudian tidak ada trauma untuk hidungnya. Kemudian merasakan hembusan nafasnya juga ada. Kemudian untuk selanjutnya ke mukosa bibir atau bibir. Untuk bibirnya simetris, kemudian tidak ada kelainan. Untuk selanjutnya kita observasi pada bagian telinga. Untuk telinganya simetris dengan mata, sejajar dengan mata. Kemudian jika telinganya mengecil atau lebih kecil atau tidak simetris, itu berarti pada pasien Down syndrome itu telinganya lebih kecil dan tidak simetris. Untuk selanjutnya kita ke bagian leher. Untuk lehernya terdapat kerutan. Untuk selanjutnya tidak ada benjolan ataupun kelainan pada leher. Untuk selanjutnya kita inspeksi bagian tangan, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian pada jari tangan, apakah ada polidaktili atau sindaktili atau tidak, yaitu kelebihan jari tangan atau kekurangan jari tangan. Untuk selanjutnya kita inspeksi bagian payudara, apakah simetris atau tidak, kemudian ada kelainan atau tidak. Kemudian kita pencet bagian payudaranya. Jika mengeluarkan ASI itu normal, karena baik laki-laki maupun perempuan itu mengeluarkan ASI karena itu bawaan hormon pada ibu. Untuk perut kita observasi bagian tali pusatnya, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Untuk selanjutnya kita ke bagian punggung. Untuk punggung kita observasi apakah ada kelainan atau tidak, kemudian kita tekan apakah ada spina bifida atau tidak. Untuk selanjutnya kita ke bagian genital, kita observasi pada apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian jika pada laki-laki itu skrotumnya apakah sudah turun atau belum. Kemudian jika pada perempuan pada labia mayora lebih menonjol daripada labia minora.
Kemudian untuk selanjutnya kita inspeksi juga bagian anusnya, apakah ada anusnya atau tidak. Untuk selanjutnya kita ke ekstremitas bawah, yaitu kaki. Untuk pemeriksaannya kita inspeksi apakah ada kelainan atau tidak, kemudian tidak ada benjolan ataupun kemerahan. Untuk jarinya kita inspeksi apakah polidaktili atau sindaktili, yaitu berlebihan jari kaki atau kekurangan jari kaki atau tidak. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu untuk yang pertama kita menimbang berat badan bayi. Sebelumnya kita pastikan dulu timbangan dalam keadaan nol, kemudian kita beri alas agar bayi tidak kedinginan. Jika sudah, kita menimbang bayi. Untuk berat badan bayi yaitu normal. Untuk normalnya 2400 gram sampai 4000 gram. Untuk yang selanjutnya kita mengukur tinggi badan bayi. Untuk mengukur tinggi badan bayi, kita pastikan kaki bayi itu lurus. Untuk normalnya yaitu 45 sampai 50, tetapi jika nilainya 55 itu masih normal. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala. Untuk pengukuran lingkar kepala kita menggunakan midline. Untuk lingkar kepala normal. Untuk selanjutnya lingkar dada. Untuk lingkar dada kita mengukurnya di atas payudara. Untuk lingkar dadanya normal. Untuk selanjutnya kita mengukur lingkar lengan pada bayi. Untuk lingkar lengannya juga normal. Untuk selanjutnya kita mengukur pada lingkar perut. Untuk mengukurnya di atas tali pusat. Baik, untuk lingkar perutnya juga normal. Untuk selanjutnya kita melakukan TTV pada bayi, yaitu mengukur suhu tubuh. Untuk suhunya normal. Kemudian untuk selanjutnya kita mengukur pernafasan menggunakan stetoskop. Seperti tadi kita melakukannya di bawah puting susu pada bayi bagian kiri, kemudian kita tekan.
dan kita hitung detak jantung bayi. Baik, untuk detak jantungnya yaitu 120. Untuk yang selanjutnya kita hitung pernafasan pada bayi. Kita observasi kembang kempis pada dada bayi, kemudian kita hitung dalam 1 menit. Baik, untuk pernafasannya juga normal. Baik, untuk tindakan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pada refleksi bayi. Untuk yang pertama yaitu refleks Moro. Untuk refleks Moro ini kita mengkagetkan bayi, apakah bayi itu kaget atau tidak. Kemudian nanti jarinya akan membentuk huruf C. Untuk tekniknya atau pemeriksaannya kita mengangkat bayi, kemudian kita jatuhkan apakah bayi tersebut kaget atau tidak. Untuk caranya seperti ini. Jika bayi kaget, bayi akan merespon untuk mengangkat kedua tangannya atau merespon dengan yang lain. Selanjutnya kita bisa menggunakan dengan cara menggebrak pada bed ini, apakah bayi tersebut ada respon atau tidak. Jika bayi mengangkat tangannya atau merespon dengan baik, yaitu respon pada bayi normal. Untuk yang selanjutnya yaitu refleks routing, yaitu kita mengusapkan benda ataupun apapun ke bibir bayi, kemudian bayi akan memutar untuk cari apa yang benda itu. Jika kita tidak ada benda, kita bisa menggunakan jari, kita putar-putar, kemudian nanti bayi akan mencari apa yang bayi akan mencari jari kita tersebut, kemudian nanti dimasukkan ke dalam mulut bayi. Kemudian setelah bayi itu routing atau mencari jari, kemudian nanti sucking atau menghisap, kemudian nanti swallowing atau menelan. Jadi routing, kemudian sucking, dan swallowing. Untuk selanjutnya kita melakukan refleks berkedip. Kita bisa menggunakan pen light. Kita bisa menggunakan pen light untuk melakukan refleks berkedip ini. Kita bisa mengarahkan di mata bayi. Jadi nanti jika mata bayi mendapatkan cahaya atau terkena cahaya, nanti bayi merespon dengan berkedip. Kemudian selain refleks berkedip, juga ada refleks pupil, yaitu kita memberikan sinar kepada mata, pada korneanya, apakah pupil itu mengecil atau tidak. Jika terkena cahaya, pupil bayi akan mengecil. Untuk selanjutnya yaitu refleks Brabella. Kita mengetuk pada bagian sini, nanti respon bayi yaitu menutup mata. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu refleks Tourniquet, yaitu kita mengangkat kedua tangan bayi, kemudian nanti kepala bayi akan ikut mengangkat kepalanya. Jadi kita angkat, nanti kepala bayi akan ikut mengangkat ke atas. Untuk yang selanjutnya yaitu refleks palmographin, yaitu kita menaruh jari kita ke telapak tangan bayi, kemudian nanti refleks bayi yaitu menggenggam jari kita. Jadi nanti digenggam dengan jari bayi tersebut. Untuk pada bagian kaki juga sama, kita memposisikan jari kita di tengah telapak kaki bayi, kemudian nanti refleks bayi itu
memperlukan atau menggenggam menggunakan kakinya. Untuk selanjutnya yaitu refleks crawling, yaitu bayi merangkak seperti gerakan seperti merangkak. Kita posisikan tengkorak seperti ini, kemudian nanti tangan bayi bergerak seperti merangkak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu refleks stepping, yaitu bayi bergerak seperti melangkah. Kita berdirikan bayi, kemudian kita pegangi, kemudian nanti refleks bayi berjalan atau melangkah. Untuk selanjutnya yaitu refleks Babinski, yaitu kita memberikan refleks pada telapak kaki bayi. Untuk caranya yaitu kita memberikan sentuhan kepada di telapak kaki bayi. Untuk refleksnya sendiri nanti akan hiperekstensi atau pada jari keempat jari ini akan menggenggam, kemudian pada jari jempol akan membuka. Untuk selanjutnya yaitu blinking reflex, yaitu kita memberikan sinar kembali pada mata. Untuk yang normal dia akan menutup mata ketika ada cahaya, tetapi ketika pada bayi yang mengalami buta, dia ketika mendapatkan cahaya dia akan tetap membuka matanya. Untuk selanjutnya yaitu yawning reflex, yaitu refleks menjerit ketika bayi itu lapar. Untuk selanjutnya yaitu refleks swimming, yaitu ketika bayi terkena air atau di kolam renang, dia akan melakukan refleks berenang di air tersebut. Untuk selanjutnya yaitu refleks ekstrusi, yaitu kita memasukkan jari kita di atas lidah bayi, kemudian nanti refleks bayi akan mengeluarkan lidahnya. Untuk selanjutnya yaitu refleks stante, yaitu memberikan suara keras pada bayi, kemudian nanti refleks bayi yaitu ekstensi dan fleksi pada tangan seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu neck rating, yaitu memposisikan bayi miring. Untuk posisi di bagian sini tetap, tetapi di bagian sini begini, kurang lebih seperti itu. Untuk tindakannya sudah selesai, selanjutnya kita memakaikan baju kembali pada anak. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai ya. Ini anaknya Ibu. Ibu, tindakannya sudah selesai. Izinkan saya untuk melepas alat pelindung diri saya terlebih dahulu ya. Ibu, bagaimana perasaannya setelah anaknya dilakukan tindakan?
Saya terima kasih saya sudah diperiksa masalah. Baik, kerjasama anak ibu juga sudah baik kepada saya ya Bu ya. Untuk selanjutnya ibu bisa melakukan pemeriksaan kembali. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Jika tidak, izinkan saya untuk kembali ke ruang perawat ya Ibu ya. Permisi. Saya telah melakukan tindakan keperawatan kepada bayi Ibu A di bank selama 2B. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk mencuci tangan. Saya sudah mencuci tangan dan izinkan saya untuk membereskan alat dan dokumentasi.